Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Mahlil Siddiq dari Prodi Manajemen Pemasaran Kampus Politeknik LP3I Tasikmalaya. Di sini saya akan menerangkan fotografi, yaitu yang pertama sejarah fotografi, segitiga exposure dan image processing. Next, yang pertama sejarah fotografi. Fotografi berasal dari dua kata, yakni foto dan grafis. Foto yang berarti cahaya dan juga grafis yang berarti gambar. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya fotografi yaitu gambar yang dihasilkan dari sebuah cahaya. Next, yang kedua ada konsep fotografi. Konsep fotografi itu sudah ada sejak kurang lebih tahun 1000 Masehi yang dicetuskan oleh tiga tokoh, yakni yang pertama Alhazen, yang kedua Mozi, dan yang ketiga Aristoteles. Selanjutnya di sini ada contoh foto yang pertama kali dipotret, yang dipotret oleh Joseph Nisobher Nipsey. Yang judul fotonya itu yaitu View from the Window at Legas 1826. Ini adalah contoh foto yang pertama kali dipotret, yang warnanya juga masih hitam putih. Awal film itu yang pertama kali adanya kamera itu dari mulai merek Kodak, dari perusahaan Amerika ya. Merek Kodak, kamera yang diciptakan oleh Giorgio Eastman. Awal pertama kali adanya kamera itu dari kamera Kodak. Kamera selanjutnya dari mulai Kodak, kamera mulai agak praktis, itu dari merek Leica 1925 oleh Oscar Banak. Yang selanjutnya awal mula adanya kamera SLR tahun 1945, dan ini contoh dari bentukan kamera SLR. Yang selanjutnya mulai dari kamera SLR pindah ke kamera digital pertama pada tahun 1975. Kalau gak salah itu awal mula kamera digital pertama itu dari perusahaan Sony, yang dulu itu masih pas puncak-puncaknya perusahaan Kodak. Tetapi awal mula adanya kamera digital ini, awal mulanya itu menawarkan ke perusahaan Kodak, karena perusahaan Kodak pada waktu itu lagi maju-majunya. Tetapi Kodak menolaknya karena mereka yakin dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang mereka jual dan apa yang mereka sekarang digeluti itu, dan mereka pun menolak dengan adanya tawaran kamera digital ini. Lalu adalah sebuah perusahaan yang menarik kamera digital ini, kalau gak salah itu adalah Sony. Nah, di sana Sony mulai mengembangkan kamera digital pada tahun 1975. Selanjutnya perpindahan dari kamera SLR ke kamera DSLR. Pada tahun 1990-an sampai 2000 itu udah ada mulai adanya kamera DSLR. Kamera DSLR itu yaitu kamera yang kalau bisa dibedakan itu kamera yang ada cerminannya. Kalau sekarang mah adanya kamera mirrorless, nanti kita bahas dulu. Opsi kamera masa kini. Nah, ini adalah contoh dari opsi kamera pada masa kini. Yang pertama ada DSLR, mirrorless, dan handphone. Perbedaan antara kamera DSLR dan mirrorless itu, kalau yang paling umum adanya perbedaan dari kamera DSLR dan mirrorless, yaitu kalau kamera DSLR adanya cermin dan kamera mirrorless tidak adanya cermin gitu. Itu sih perbedaan yang paling mencolok antara kamera mirrorless dan kamera DSLR. Nah, sekarang juga ada kamera di handphone yang canggih untuk zaman sekarang. Baik, selanjutnya ada segitiga exposure atau the exposure triangle. Merupakan istilah yang merujuk pada tiga elemen dasar exposure, yaitu aperture,
shutter speed, dan juga ISO. Ketiga elemen ini berkaitan pada dalam prosesnya masuknya paparan cahaya atau sinar dari dalam kamera sebelum mencapai sensor gambar. Proses ini disebut exposure. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen exposure akan berdampak pada perubahan elemen lainnya, sehingga tidak hanya mengatur satu elemen saja, namun perlu melibatkan elemen lain dalam membentuk exposure. Yang pertama ada aperture. Aperture yaitu seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa, sangat penting terhadap efek depth of field atau bokeh. Yang kedua ada shutter speed. Shutter speed adalah seberapa banyak cahaya waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Yang ketiga ada ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera. Jadi dapat dilihat apabila kita memakai kamera dan mengatur aperture ke angka rendah seperti f4 ke bawah, maka hasil yang dapat kita dapatkan akan menjadi lebih bokeh dengan fokus utama pada objek dan background yang blur. F yang dimaksud ini adalah f-stop. Ini adalah kata lain dari aperture. Dan apabila semakin kecil f-stop tersebut, maka akan semakin besar bukaan lensa, dan begitu pun sebaliknya. Maka bagi kalian yang suka foto objek berupa manusia potret, disarankan untuk menggunakan f-stop yang lebih kecil sehingga menghasilkan foto lebih indah dengan efek bokeh. Sementara kalian yang suka foto objek gedung, bangunan, alam, landscape, maka saya sarankan untuk menggunakan f-stop yang lebih besar dari mulai f8 sampai f32 untuk menghasilkan detail yang lebih jelas untuk setiap bagian objek foto. Yang kedua ada shutter speed. Shutter speed itu adalah mengatur durasi bukaan jendela sensor ketika kita menerima paparan cahaya atau kamera menerima cahaya sebelum menutup kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya masuk ke dalam film atau sensor, sehingga menghasilkan foto lebih terang. Shutter speed diukur dengan satuan S atau second dan dinyatakan dalam 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, dan seterusnya. Artinya semakin tinggi shutter speed kalian seperti 1/500 dan 1/250 ataupun 1/225, maka semakin cepat jendela sensor membuka lalu menutup kembali, dan hasil gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Apabila mengambil air terjun dengan shutter speed tinggi, maka air terjun yang didapatkan akan seperti beku. Karena jendela sensor hanya membuka selama 125 detik untuk menanggap gambar objek bergerak foto. Sebaliknya, kalau menggunakan shutter speed rendah, maka efek yang timbul adalah gambar foto blur akibat kamera yang menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Untuk kalian yang mau menggunakan shutter speed rendah, maka sangat saya sarankan untuk menggunakan tripod. Karena apa? Karena supaya hasil gambar kamera yang kita hasilkan tidak goyang dan juga tidak menimbulkan blur. Yang terakhir ada ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Namun, apabila ISO semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang banyak noise atau bintik hitam pada foto. Sedangkan semakin rendah nilai ISO, maka akan semakin jenis foto tersebut. Tapi itu juga tergantung tempat yang kita akan foto. Kalau tempat yang akan kita foto gelap, kita juga harus bisa menyesuaikan ISO. Kalau tempat yang akan kita foto gelap, berarti ISO yang kita gunakan itu ya lumayan agak tinggi lah. Tapi kalau tempatnya itu memang udah terang, udah
cukup dengan ISO 100, ya kita gunakan ISO 100. Jangan sampai udah cukup nih ISO 100 tapi kita malah menggunakan ISO di atas 100, contohnya seperti ISO 300, 400, 500. Nah itu gambar yang akan kita hasilkan itu jadi terang, banyak noise-nya. Nah itu adalah penjelasan singkat tentang segitiga exposure. Yang selanjutnya yaitu image processing. Pengertian image processing yang berarti pemrosesan atau pengolahan gambar merupakan teknik komputasi untuk menganalisis, meningkatkan, mengkompresi dan merekonstruksi gambar. Adapun langkah-langkah dari image processing yaitu adalah yang pertama, mengimpor gambar melalui alat akuisisi gambar, yaitu contohnya seperti kalau kita mempunyai kamera yang berupa memori yang besar, kita bisa langsung masukkan memori tersebut ke dalam laptopnya. Kalau emang ada si laptopnya itu ada seperti tempat yang untuk memasukkan memori yang besar tersebut. Ada juga yang memori biasa, memori kecil yang menggunakan card reader untuk mengimpornya dari kamera ke komputer atau laptop. Yang kedua, kita menganalisis dan memanipulasi gambar. Kita bisa melihat gambar mana yang kita cocok, yang menurut kita cocok atau bagus untuk kita nantinya olah kembali, untuk kita di share kembali kepada pemilik gambar tersebut atau yang memesankan gambar kepada kita. Yang ketiga, output atau keluaran, di mana hasilnya akan berupa gambar yang diubah. Nah ini baru kalau kita sudah menganalisis gambar, manipulasinya juga untuk memilihnya yang mana yang bagus. Nah kita bisa langsung untuk, kalau emang itu fotonya foto pribadi, kita langsung bisa upload. Kalau emang fotonya mau diupload, ataupun kalau tidak mau diupload, kita mau dicetak, bisa langsung dicetak. Ataupun kalau emang ini pesanan dari orang lain, kita bisa langsung untuk memberikannya kepada orang yang memang memesan foto kepada kita. Nah sekian yang dapat saya sampaikan dari mulai sejarah fotografi, terus segitiga exposure, dan juga image processing. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.